Alkisah, di sebuah desa terpencil di tanah Jambi yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Hidup mereka sederhana, bergantung pada hasil hutan dan ladang yang tak seberapa. Namun, ada satu hal yang membuat hati mereka selalu gelisah. Mereka sangat mendambakan seorang anak, tetapi doa itu tak kunjung terkabul. Hingga suatu hari, sang istri berdoa dengan pasrah, "Tuhan, berilah kami anak, walau hanya sebesar jari kelingking pun tak apa, asalkan kami memiliki keturunan." Semesta mendengar doa itu. Tak lama kemudian, sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, sungguh ajaib sekaligus mengejutkan, bayi itu benar-benar hanya sebesar jari kelingking. Meski tubuhnya kecil, ia sehat dan suaranya melengking kuat. Mereka memberinya nama si kelingking. Waktu berlalu, tahun berganti tahun. Keanehan mulai terjadi. Tubuh si kelingking tidak pernah bertambah besar. Ia tetap mungil seukuran jari. Namun, nafsu makannya sungguh luar biasa. Sekali makan, ia bisa menghabiskan nasi satu periuk besar yang seharusnya cukup untuk 10 orang dewasa. Tentu saja, ini menjadi beban berat bagi orang tuanya yang serba kekurangan. Lumbung padi mereka cepat kosong, dan mereka mulai kewalahan. Di tengah keputusasaan dan rasa malu karena gunjingan tetangga, sang ayah mengambil keputusan yang berat. Dengan hati hancur, ia berniat membuang si kelingking ke tengah hutan agar mereka bisa bertahan hidup. Suatu pagi, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan yang sangat jauh. "Nak, tunggu di sini. Ayah akan menebang pohon besar ini untuk kayu bakar," kata ayahnya. Saat pohon besar itu roboh, sang ayah sengaja membiarkannya menimpa tempat si kelingking berdiri. Lalu ia berlari pulang dengan air mata bercucuran, mengira anaknya telah tiada. Namun, sore harinya, keajaiban terjadi. Tanah di halaman rumah mereka bergetar hebat. "Ayah! Ayah!" terdengar teriakan nyaring. Si kelingking pulang. Dan yang membuat mata orang tuanya terbelalak, si kelingking pulang sambil memanggul pohon besar yang tadi ditebang ayahnya di pundak kecilnya itu. Ia membawanya seolah itu hanyalah ranting kering. "Ayah, kenapa meninggalkanku? Ini aku bawakan kayunya sekalian untuk di rumah." Saat itulah orang tuanya sadar, di balik tubuh mungil itu, tersimpan kekuatan sakti yang tak dimiliki manusia biasa. Si kelingking bukanlah beban, ia adalah anugerah dengan cara yang unik. Namun, si kelingking yang cerdas memahami isi hati orang tuanya. Ia tahu ia menyusahkan mereka. Maka, dengan jiwa besar, ia berpamitan. "Ayah, Ibu, izinkan aku pergi merantau. Aku ingin menggunakan kekuatanku ini untuk hal yang berguna, agar aku bisa membanggakan kalian." Si kelingking pun berjalan menyusuri hutan dan desa, hingga akhirnya ia mendengar kabar yang meresahkan. Kerajaan di wilayah itu sedang dilanda ketakutan besar. Seekor raksasa jahat bernama Hantu Gedang sedang mengamuk. Raksasa ini merusak ladang, menghancurkan rumah, dan membuat rakyat hidup dalam teror. Raja sudah mengumumkan sayembara. Siapapun yang bisa mengusir Hantu Gedang akan diberi hadiah mulia. Namun, tak ada satupun panglima perang yang berani, sebab kulit Hantu Gedang sekeras batu dan tubuhnya setinggi bukit. Si kelingking memberanikan diri menghadap raja. Bayangkan kagetnya raja dan para menteri melihat makhluk seukuran jari itu menawarkan diri. "Hamba sanggup mengusir Hantu Gedang, Paduka," katanya tegas. Meski ragu, raja melihat sorot mata penuh keyakinan pada si kelingking dan mengizinkannya mencoba. Si kelingking tidak menggunakan otot semata, tapi juga akalnya. Ia tahu tubuhnya kecil, jadi ia bisa bersembunyi tanpa terlihat. Ia pergi ke hutan tempat Hantu Gedang tinggal. Saat melihat raksasa itu sedang duduk melahap hasil rampokan, si kelingking bersembunyi di balik semak-semak rimbun dan mulai berteriak dengan suara yang ia keraskan sekuat tenaga. "Makhluk jelek, pergilah dari tanah ini sebelum aku marah." Suaranya menggelegar, memantul di antara pepohonan, seolah-olah berasal dari makhluk yang jauh lebih besar dari raksasa itu. Hantu Gedang kaget. Ia menengok ke kanan dan kiri, tapi tak melihat siapapun. "Siapa kau? Tunjukkan wujudmu," teriak Hantu Gedang gemetar. Ia mulai takut karena menghadapi musuh yang tak kasat mata. "Kau tak perlu melihatku," jawab si kelingking. "Aku hanya sedang duduk santai. Jika aku berdiri, kepalaku akan menembus langit." Untuk membuktikan kekuatannya, si kelingking melompat secepat kilat dan memukul jari kaki Hantu Gedang dengan batang kayu ulin yang keras. Hantu Gedang menjerit kesakitan. Rasanya seperti ditimpa gunung, padahal ia tak melihat siapa yang memukulnya. Ketakutan Hantu Gedang memuncak. Ia berpikir bahwa ia sedang berhadapan dengan roh penjaga hutan yang maha dahsyat. Tanpa pikir panjang, Hantu Gedang lari terbirit-birit meninggalkan kerajaan itu. Ia berlari begitu kencang hingga tanah berguncang,
dan bersumpah tidak akan pernah kembali lagi karena takut pada raksasa tak terlihat itu. Sorak-sorai rakyat menyambut kepulangan si kelingking. Raja sangat kagum. Sesuai janji, raja hendak memberikan harta dan jabatan tinggi. Namun, si kelingking tetap rendah hati. Ia hanya meminta agar raja mengirimkan perbekalan yang cukup untuk kedua orang tuanya di desa seumur hidup mereka. Sejak saat itu, si kelingking diangkat menjadi panglima perang kerajaan. Kisahnya menyebar ke seluruh negeri, mengajarkan satu hal penting kepada semua orang. Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari ukuran atau penampilannya. Seringkali, kekuatan terbesar dan jiwa yang paling berani justru tersimpan di dalam wadah yang paling kecil.